Bismillahirrahmanirrahim. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإقبال نهارك وأصوات دعاتك فاغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإقبال نهارك. Ya Allah, ini adalah detik-detik masa tibanya malam harimu dan masa berpalingnya siang harimu dan masa berkumandangnya adzan atau doa nikmatunan daripada muadzin-muadzinmu, ampunkanlah dosa-dosa kesalahanku. Hadis riwayat daripada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang sebagaimana kita ketahui dari sejumlah sikap istri baginda Nabi, mungkin yang paling tua itu adalah Ummu Salamah. Tapi yang menunjukkan kepada kita di sini adalah baginda mengajarkan satu amalan kepada. Artinya apa? Artinya kalau anak 2, 3, 4 jangan dibeda-bedakan antara yang muda dengan yang tua, semuanya mendapatkan pendidikan, pengajaran, bimbingan yang sama daripada kita. Ummu Salamah pada saat kita lamar, maka dengan begini ditolak dengan 3 alasan. Alasan yang pertama karena udah tua, alasan yang kedua punya anak ramai, alasan yang ketiga aku orangnya cemburu sekali. Jadi kita kata kalau untuk urusan cemburu sekali itu akan banyak daripada hatimu. Satu-satunya sedang dia tidak menyimpan rasa cemburu kepada yang lain adalah Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala yang Allah karuniakan kepada beliau dan Nabi berkat berdoa, berkat mengamalkan doa yang Nabi kita ajarkan, wa qulubni khairan minhu. Jadi kata Ummu Salamah, wa man huwa khairun min Abi Salamah? Siapa kira-kira laki-laki yang sehebat Abi Salamah? Orangnya santun, orang yang mulia, orang yang baik, ramah tamah, hidup mesra. Jadi ikut pengamatan daripada Ummu Salamah, tidak ada seorang pun yang seumpama Abu Salamah yang telah meninggal dunia. Tapi Nabi kita tetap saja ajarkan doa tadi itu, cakala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni, Allahumma ajirna ala musibati wa khulufni khairan minhu. Ya Allah, berikanlah kejaran atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah aku dengan penggantinya yang lebih baik. Jadi kata Ummu Salamah, wa man huwa khairun min Abi Salamah? Siapa laki-laki yang lebih bagusan daripada Abi Salamah? Nabi kita kata doa, baca itu. Tak lama kemudian, tapi tak lama kemudian justru dengan baginda yang melamar Ummu Salamah. Tapi lamaran daripada baginda ditolak. Tua, cemburu, anak. Nabi kita kata kalau tua kita sama-sama tua, kita sama-sama berumur. Kalau berbicara tentang anak ramai, aku juga anak banyak. Kalau berbicara tentang cemburu, itu akan Allah lenyapkan daripada hati dan perasaanmu. Sehingga satu-satunya istri Nabi kita yang boleh masuk kepada semua kumpulan adalah Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala. Jadi istri sebagainya 2 kubu nih. Ada kubu Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidatuna Hafsah, ada kubu yang lain. Nah, aku lihat kecemburuan itu merupakan satu perkara yang wajar, tapi yang membagi buta itu yang tidak betul, sehingga sampai dengan rasa cemburu membuat ada dengan cemburu yang menyebabkan sampai dari curiga atau sampai kepada tahap yang sudah tidak saling percaya mempercayai. Tadi pada masa kedua jumpa siapa? Ya ada. Abang cuma perempuan, ada perempuan gak masa di pejabat dari itu? Ada. Ramai mana? Ya Allah, ramai mana kita pun tak berasa. Ada yang cantik tak? Ada lah, mesti ada yang cantik. Abang senyum kah, salam kah, atau macam mana pada kita? Abang pun tak pasti. Mungkin ada juga yang salam kah abang, ketawa ngaku. Kan susah hidup kalau macam itu. Nah, itu suami atau itu istri. Sebaliknya juga seperti itu. Tadi pada saat abang tinggalkan, sepanjang abang di luar, siapa saja yang lewat di sini? Ya Allah, ramai ada orang muda mandir yang lewat di depan rumah kita. Ada tak pemuda yang pada masa lewat tengok ke rumah kita? Ada.
Cemana orangnya? Siapa dia? Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kan itu juga kecemburuan yang membagi buta. Jelas itu tidak betul. Kecemburuan sebagaimana istri baginda Nabi, insyaallah itu kecemburuan yang dibenarkan. Kembali yang cukup mengagumkan kita di sini, baginda Nabi yang mengatakan kalau kamu sudah tua, aku juga sudah tua, yang walaupun seperti itu usia daripada Ummu Salamah itu tidak menghalang baginda Nabi untuk memberikan tunjuk ajar kepada beliau. Allamani, baginda telah mengajarkan kepadaku. Maksudnya pada saat dengan salah satu daripada mereka menjadi istri baginda Nabi, baik ada kecantikan, kelebihan, kemuliaan yang menonjol, masa menonjol, ataupun juga tidak ada masalah. Ada di antara daripada mereka sampai pada tahap dengan rasa risaunya, rasa-rasa takut kalau pada suatu ketika nanti akan dilepaskan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau tidak salah itu dengan Sayyidatuna Saudah atau dengan Sayyidatuna Maimunah, sehingga dengan beliau meminta atau mengusulkan kepada baginda Nabi agar dengan hari giliran beliau itu diserahkan kepada baginda Nabi untuk diberikan kepada sesiapa saja. Yang penting aku jangan diceraikan. Yang penting aku tetap terbilang dan terhitung daripada istri-istri baginda Rasulullah SAW. Qalat allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula inda adzanil maghrib. Nah, ini juga dalam arti yang sama peranan daripada istri terhadap agama. Jadi bukan hanya sekedar sohbah. Jadi kadang-kadang dengan kita berjuang dengan bersohbah untuk bersama orang-orang soleh, tapi dengan kita tidak mengambil pelajaran, tapi dengan kita tidak mengambil peluang. Sayyiduna Al-Fadl Ibn Abbas dan juga dengan Sayyiduna Usamah bin Zaid. Yang pertama memuji bagi Nabi daripada perjalanan Arafah menuju Muzdalifah, yang kedua daripada Muzdalifah menuju Mina. Kenapa nanti kita harus ada pembuncing supaya tidak ada hal ihwal bagi Nabi yang luput dan yang lepas daripada pengamatan mata memandang atau juga daripada pengamatan para sahabat teduh. Kemudian yang kedua, jadi kita perhatikan di sini kedua-duanya anak muda. Yang pertama Sayyidina Usamah bin Zaid muda dalam usia belasan atau 20-an tahun. Begitu juga dengan Sayyidina Fadl, tampan lagi. Masalah berbagai jelek, mata betul. Pada saat ketika ada seorang perempuan bertanya kepada baginda Nabi, perempuan tadi itu cukup mempesona, cukup cantik, masyaallah tabarakallah. Maka dengan Sayyidina Fadl bukan setakat memberikan tumpuan kepada pertanyaan tadi itu, juga sekaligus memberikan tumpuan kepada orangnya. Nabi kita lindungi. Kita lindungi gitu. Setelah Nabi kita lindungi ke sebelah kiri, putar ke sebelah kanan, Nabi kita lindungi lagi itu. Akhirnya Pak saudara baginda Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengambilkan hati dan perasaan. Kenapa kamu paling wajah daripada anakku itu atau sepupumu itu? Jadi Nabi kita bersabda, ra'aitu syaban wa syabatan, aku melihat pemuda dan pemudi, maka saya khawatir, risau dan bimbang kalau dengan mereka akan digoda oleh syaitan wa iyadu billah. Nah, jadi maksud daripada sohbat tadi itu agar dengan dua orang pemuda tersebut dapat mengamal apa yang Nabi kita baca, apa yang Nabi kita lakukan, apa yang Nabi kita perbuat, perkara-perkara apa saja yang patut untuk dikongsikan kepada kita. Sekarang peranan daripada Ummu Salamah yang walaupun seorang wanita tua, tapi juga beliau termasuk daripada orang yang berjasa terhadap agama, yang mewariskan kepada kita suatu amalan yang dibaca pada masa adzan isya, adzan maghrib atau adzan subuh berkumandang. Kalau adzan maghrib, maka dengan lantunan doa yang kita baca, Allahumma hadza iqbalu laili wa iqbalu nahari wa aswatu du'atik fadfili. Tapi kalau pada adzan subuh berkumandang, Allahumma hadza iqbalu nahari wa idbaru laili. Ini masa tibanya waktu siang dan masa berakhirnya atau masa kembalinya waktu malam. Itu kalau pada adzan subuh. Kalau pada masa adzan maghrib, Allahumma hadza iqbalu laili, ini masa tibanya waktu malam dan masa berpalingnya waktu siang. Wa idbaru aswatu du'atik, dan suara para muadzin yang berkumandang, faghfirli, ampunkanlah aku. Apa maksud daripada hadis ini? Faghfirli ini menunjukkan bahwasanya di antara daripada al-fadilah, waktu yang mulia untuk kita memohon keampunan,
itu adalah di saat adzan berkumandang. Kita dapat pahami di sini. Jadi yang menumpang kepada yang mulia akan menjadi mulia, yang menumpang kepada yang berkat akan menjadi barakat. Jadi yang walaupun itu tidak lebih daripada lantunan doa memohon keampunan daripada Allah Jalla wa'ala, tapi dengan lantunan doa tadi itu dilantunkan pada saat waktu sembahyang telah tiba. Persilihan waktu antara malam dan siang, pada saat tibanya waktu maghrib atau juga pada saat tibanya waktu subuh. Sehingga jangankan doa pada waktu selepas sembahyang ataupun juga sebelumnya atau dalam sembahyang itu sendiri. Kalau pada saat kita berdoa dengan lantunan adzan dan qomat yang dilantunkan untuk memanggil, menjemput orang ramai datang ke masjid atau untuk melaksanakan sembahyang, itu saja detik-detik waktu tersebut masuk daripada awqat al-fadilah, waktu-waktu yang mulia untuk kita meminta dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, la yuraddu du'a'u, tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Nah, itu juga kaitannya dengan sembahyang. Sehingga sampai dengan doa yang dilantunkan antara adzan dan qomat itu akan diijabahkan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak akan ditolak doa antara adzan dengan qomat. Kenapa? Sebab yang pertama itu adalah lantunan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan juga surat untuk kita mendapatkan kejayaan yang abadi, surat untuk kita melaksanakan sembahyang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Begitu juga dengan qomatnya, dua syiar Islam yang mendampingi lantunan doa yang kita pada saat itu. Kalau dengan dua syiar itu adalah min indillahi jalla wa'ala, begitu juga dengan yang kedua dengan qamat itu adalah min indillahi jalla wa'ala, maka perkara apapun yang kita letakkan di tengah-tengahnya itu akan makbul insyaallah. Begitu juga dikatakan oleh ulama, doa yang kita mohon, yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita latar belakangi muka dan belakangnya dengan lantunan salat dan salam, doa tersebut akan diijabahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun ya Rasulullah innal muadzzinina yafdhuluna, sesungguhnya para muadzin itu melebihi, mempunyai kedudukan yang lebih daripada kita-kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul kama yaqulun fa in intahaita fasal tu'ta." Jadi mufadhalah, kelebihan yang didapatkan oleh para muadzin, sejumlah sekian yang terpanggil, sejumlah sekian yang ibadah, sejumlah sekian yang berbuka, sejumlah sekian yang terkesan dengan lantunan adzan dan qomat, dan juga sejumlah sekian yang menyahut. Itu asbabnya mereka. Coba kita hitung kebaikannya daripada sudut mana. Yafdhuluna min ayyi nawahi. Sesungguhnya orang-orang yang bertugas sebagai muadzin, sebagai bilal, itu melebihi kita-kita semuanya daripada berbagai aspek. Satu, karena melantunkan dua kalimat syahadat, seruan untuk kita sembahyang dan juga seruan untuk kita mendapatkan kejayaan yang abadi. Sudut yang kedua, sebab akan menjadi asbab terdapat sejumlah sekian yang akan datang ke masjid dengan lantunan adzan yang mereka kumandangkan. Sejumlah yang datang ke masjid, sebanyak itulah kebaikan yang akan mereka peroleh, asbabnya mereka. Yang ketiga, kelebihan yang mereka dapatkan, sejumlah sekian yang menyahut adzan yang mereka kumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada sejumlah sekian yang hadir, terdapat juga sejumlah sekian yang menyahut. Yang menyahut adzan adalah merupakan asbab untuk mendapatkan asy-syafa'at al-kubra atau asy-syafa'at nanti daripada baginda hari kiamat, untuk mendapatkan syafaat. Sebab yang nanti kita sampaikan, yang pertama apabila adzan dikumandangkan itu kita sahut, setelah kita sahut kita salawat, setelah sahut baru kita berdoa memohonkan al-wasilah wal fadilah untuk baginda Nabi. Faman sa'ala ya wasilah wajibat atau halat lahu syafaat yaumil qiyamah. Jadi daripada beberapa faktor tadi itu diantaranya adalah mengumandangkan azan menjadi asbab orang ramai menyahut dengan azan yang dikumandangkannya. Dari sudut situlah al-muadzinina yang tulunana, melebihi kita semuanya dengan azannya, dengan jumlah yang menyahutnya, dengan jumlah yang memperkenalkan seruannya. Di samping juga innahu la yasma'u mada sautil muadzin,
Iksur wala dirun wala hajarun illa syahida lahu bihi yaumil qiyamah. Tidak akan mendengar lantunan azan yang dikumandangkan oleh seseorang oleh batu, pohon, kayu, sirtu dan lain sebagainya. Sirtu ada bahasa Malaysia sirtu. Nah, tak ada. Sirtu itu bahasa Indonesia artinya pasir dengan batu campur. Betul itu memang digunakan sana. Jadi nanti sirtu bata maknanya ada batu campuran dengan pasir. Sir itu batu dengan pasir. Sir pasir itu batu, pasir batu campur aduk. Itu akan bersama dan juga akan mendoakan kepada, akan bersaksi kepada orang yang melantunkan azan. Jadi Nabi kita bersabda, kalau ingin mendapatkan kejaran yang bersama, qul kama yaqulu, ucapkan sebagaimana mereka ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jangan tidak disabda. Itu satu tawaran istimewa daripada baginda Nabi atau daripada Allah Jalla wa Ala. Satu, untuk kita mendapatkan kemuliaan. Yang kedua, untuk kita mendapatkan penyaksian. Yang ketiga, mulut yang senantiasa kuman kami dan terbiasa untuk menyebut azan yang dikumandangkan, insya Allah akan Allah anugerahkan husnul khatimah dengan la ilaha illallah. Jadi itu antara daripada zikir atau daripada 3 amalan yang paling mudah kita amalkan dan kita zikirkan sebanyak-banyaknya. Zikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada sebagian daripada orang-orang saleh saat ketika mulut sudah terbiasa dengan zikir tahlil, itu kalau pada saat itu pun mulut tetap berzikir. Mulut kemana kami dengan zikir, orangnya sudah hilang, perasaan sudah hilang dan tidaknya sudah tak tahu diri, tapi mulut tetap kalau dengan kita, kalau mulut bercakap, kepala mesti kesana kemari, ingat dan sedar. Selain daripada itu, pedang tahit dan apabila kamu selesai menyahut azan, pasal to'ta, minta dan dikasih. Satu tak di antara daripada afatul ijabah itu adalah selepas azan berkumandang. Nah, qala وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 16 سنة وجب له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. Jadi kita bersabda barang siapa mengumandangkan azan sintai asyarata sanatan selama 12 tahun. Selama 12 tahun. Ini susah untuk kita tafsirkan. Ada dalam kitab salawat, alhamdulillah Allah bagikan sedikit bimbingan salawat yang dibaca dan dilantunkan pada hari Jumat. Man shalla alayya dengan syirat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 80 kali. Di sana dinyatakan akan terampunkan dosa kesalahan 80 tahun. Pertanyaan, apa hubung kait antara salawat dengan keampunan dosa 80 tahun? Nah di sini 12 tahun jadi muadzin, jadi toksia, tok bila. Saya dengan bila lain enggak? Lain. Nah, jadi 12 tahun jadi muadzin itu untuk dari mukada mungkin agak susah sedikit. Tapi yang 80 tadi itu kalau kita pikir, ini hubungannya dengan hadis a'mal ummati ma baina sittina ila sab'in. Jadi terampunkan dosa kesalahan selama 80 tahun sebab dengan hitungan waktu dan usia kebanyakan daripada umat Nabi Muhammad itu antara 60 ke 70 tahun dan juga ada sebagainya sampai ke 80 tahun. Maknanya kalau yang usianya 80 tahun sudah tercakup, mimbabi aula yang antara 60 sampai ke 70 tahun. Seolah-olahnya salawat yang 80 kali tadi itu pada hari Jumat itulah sebagai keampunan dosa, sebagai penghapus dan pembersih kita daripada kesalahan selama 80 tahun. Barang siapa mengumandangkan azan selama 12 tahun, wajibat lahu jannatu, maka dia akan mendapatkan anugerah surga daripada Allah. Pada tiap azan yang dikumandangkannya dia mendapatkan situna 60 kebaikan, dan pada tiap qomat yang dikumandangkannya dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Tapi 12 tahun pun lama jadi muadzin 12 tahun. Kalau sekali dua saja oke lah, tapi kalau 12 tahun itu kecuali kalau kita punya masjid sendiri kita kontrak, pas itu kita kontrak kita sewa untuk 12 tahun kita jadi muadzinnya di situ. Allahu a'lam.
Mungkin kalau seandainya ada pun hanya setakat dalam beberapa orang saja yang berjaya. Kecuali kalau menjadi muadzin 12 tahun, adzannya sekali sehari. Kalau adzannya tiap hari 5 kali kali sebulan 150 kali. Kali setahun hitung sendiri lah. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Babu takhiril adzan. عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. Inna Bilalan, sesungguhnya Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan di malam hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La yadurrannakum, jangan sampai kalian merasa terganggu dengan adzan Bilal yang berkumandang. Fakulu washrabu, silakan saja makan dan minum sampai nanti dengan kalian mendengari atau mendengar lantunan adzan daripada Ibnu Ummi Maktum. Ini muadzin Nabi kita yang kedua, muadzin Nabawi, Masjid Nabawi. Pertama dengan Sayyidina Bilal adzan pertama. Jarak antara adzan yang pertama dengan adzan yang kedua kalau sekarang ini lebih kurang dalam 1 jam. Jadi memang agak sulit sedikit untuk kita memasyarakatkan 2 kali adzan. Adzan yang sekali itu pun banyak yang komplain katanya tak payah pakai mic lah. Yang paling mustahab atau kedua-duanya mustahab, adzan dikumandangkan dengan nyaring dan juga qomat juga layak dikumandangkan dengan nyaring. Kenapa qomat juga dikumandangkan dengan nyaring? Sebab di situ lebih patut, lebih pantas. Kadang-kadang dengan kita menunggu qomat. Jadi kita ya setan kan goda kita. Kata setan belum qomat lagi, tunggu dulu lah, tak apalah, simbang dulu, minum dulu, makan dulu. Jadi kita disebutkan dengan hal-hal yang seperti itu, kita tunggu. Tahu-tahunya kamu sudah berkumandang. Kenapa? Karena qomat tidak dikumandangkan dengan pembesar suara atau juga dengan menggunakan mikrofon. Jadi qomat di masjid-masjid dan juga di surau-surau sangat-sangat mustahab dikumandangkan dengan pembesar suara supaya kita boleh minta suatu. Agak-agak sempatlah kita ke masjid. Jadi pada saat azan dikumandangkan dengan nyaring, maka dengan kita boleh mengejar waktu itu tadi. Kalau pada saat setelah dikumandangkan azan, kita hitungan waktu kurang lebih saja. Azan qomat mungkin dalam 10 menit atau dalam 15 menit, mungkin sudah selesai pun, mungkin sudah jemaah, mungkin sudah selesai sholat, macam-macam ihtimal. Coba kalau kita kumandangkan qomatnya dengan nyaring, maka dengan kita boleh mengejar waktu. Apakah nanti sampai ke masjid kita akan dapat katakan dengan imam atau akan masbuk, itu sudah dapat kita perhitungkan. Hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, dan dengan Sayyidina Abdullah Ibnu Ummi Maktum rajulan a'ma, seorang laki-laki buta, dikatakan beliau pernah menjadi khalifah Nabi dalam beberapa kali dalam beberapa peperangan. Nabi kita memberikan jawatan atau tugas amanah kepada seseorang bukan atas dasar keluarga, atas dasar ponakan, sepupu, kadang-kadang satu buah pesantren atau juga satu masjid. Rezekinya itu terdiri daripada menantu, sepupu, saudara, adik-beradik yang jadi ketua, yang jadi pengursi atau jadi nazir, itu adalah haji sendiri. Kemudian yang dibelah nazir, menantu, kemudian yang bendahari, sepupu, dan siapa, semuanya satu keluarga. Masyaallah, Nabi kita tidak seperti itu. Ini Ibnu Ummi Maktum tidak ada hubungan keluarga dengan beliau, tapi ternyata mendapatkan kemuliaan daripada baginda atau kehormatan daripada beliau untuk menjadi khalifah Nabi dalam beberapa peperangan. Wala yunadi, yang dengan beliau adalah seorang laki-laki buta, tidak akan mengumandangkan adzan kecuali setelah masuk waktu subuh. Asbahta, subuh baru beliau kumandangkan adzan. Na'am, qala وعن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. رواه البخاري. Qala, Nabi kita bersabda kepada Malik ibn Huwairis, pada saat aku datang menemui baginda Nabi dengan sepupuku Ibnu Amin li, sepupu maksudnya. Faqala idza safartum, apabila kalian berdua bermusafir, fa'adzina wa aqima, maka kumandangkan adzan dan qomat. Naik motor, yang besar tuh. Jadi pada masa itu kan ada depan dan belakang. Depan adzan, belakang qomat. Bagus.
Jadi hak yang belakang macam itu juga. Kenapa? Sebab tuntutan itu bukan hanya kepada yang di depan, ini tuntutan kepada semuanya. Kenapa? Sebab belum tentu dengan bunyi motor tadi itu yang belakang boleh mendengar. Jadi kalau seperti itu keadaannya seperti pada waktu kita berjamaah. Dikatakan kalau kita tidak mendengar bacaan imam secara jelas dan lantang, maka dengan makmum di belakang pun juga disunahkan untuk membaca surah di belakang imam. Imam bacanya remang-remang atau sebabkan mic-nya tidak kedengaran atau tidak pakai mic sama sekali, sehingga baca daripada imam tadi itu kedengarannya hanya aminnya saja. Amin. Lepas itu imam baca apa tak tahu, maka dengan makmum di belakang pun juga disunatkan untuk membaca surah yang walaupun berada di belakang imam, seperti salat maghrib, isya dan subuh. Nah, macam itulah juga hanya dengan azan. Kalau kita dalam satu keluarga, satu kereta dengan azannya, dengan alfatnya, atau juga dengan kereta-kereta lainnya, jangan kita tinggalkan azan dan qomat. Kadang-kadang kita singgah di masjid pun itu kadang-kadang sudah ditinggalkan. Singgah di surau, begitu sholat mau dilaksanakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu haknya waktu dan juga haknya sembahyang dan juga haknya jamaah. Yang utama daripada tiga pendapat ulama itu adalah haknya sembahyang. Bila masa sembahyang itu kita laksanakan yang walaupun qadhaan, maka adzan dan qomatnya jangan kita tinggalkan. Jadi kita bersabda, maka kumandangkanlah adzan dan qomat, dan hendaklah yang dewasa yang lebih besar daripada kalian berdua yang akan menjadi imam. Wal ya ummakuma akbarukuma ilman wa fahman wa ilman wa fahman wa yaqinan wa zinan. Jadi yang paling dewasa dengan ilmunya, yang dewasa dengan usianya, yang dewasa dengan pengalamannya. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Kita habiskan bab hadis yang terakhir. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli, wa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum thumma ya'ummakum akbar." Nabi kita bersabda, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku bersembahyang. Dan ini disaksikan secara pasti dan nyata. Inilah bukti yang membuktikan bahwasanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Penggeraan tangan pada waktu tasyahud itu tidak betul, atau juga dengan riwayat yang satu itu tidak dapat kita pertahankan. Kenapa? Sebab dengan riwayat yang satu tadi itu tidak ada tafsir atau tidak ada keterangan dan penjelasannya. Sedangkan Nabi kita sembahyang tiap hari. Para sahabat Nabi kita, melihat Nabi kita sembahyang tahajud, melihat Nabi kita sembahyang witir, melihat Nabi kita sembahyang tahiyatul masjid, melihat Nabi kita melaksanakan sembahyang sunat duha. Puluhan macam sembahyang sunat yang Nabi kita laksanakan yang boleh dilihat oleh orang ramai, yang pada tiap sembahyang mesti ada tasyahudnya, baik tasyahud awal dengan akhir atau dengan tasyahud yang mengakhiri sembahyang. Takkan para sahabat Nabi tidak pernah tengok gerak telunjuk tangan Nabi kita itu seperti apa pada tuh Nabi kita sembahyang. Kan kalau pada Nabi kita kata salu, sembahyanglah kalian semacam mana aku sembahyang, mesti tumpuan para sahabat itu akan memperhatikan Nabi kita salat. Kalau diperhatikan mesti tahu rukuk macam mana, takbir itu dapat mereka pastikan posisi tangan itu di mana. Takkan mereka tidak melihat pergerakan tangan itu macam mana cepatnya, apakah yang laju atau yang perlahan-lahan atau yang sikit saja ujungnya saja gitu, atau yang tinggi. Arab tinggi, ada juga yang tinggi sekali, mati dada muda. Narilah ini rajin. Jadi kalau memang seperti itu yang disunatkan, mesti akan ada keterangannya daripada hadis. Qala wa idza hadaratis salatu, dan apabila tiba waktu sembahyang maka kumandangkanlah, maka hendaklah salah seorang daripada kalian mengumandangkan azan. Untuk mengumandangkan azan tidak mesti harus yang lebih dewasa, yang lebih alim, yang lebih pantas, juga yang lebih patut. Khususnya kalau seperti kita di Sulawesi ini, siapa yang datang awal ya udah azan, azan masuk, tak kisah suara lawa tak lawa. Kalau dia komplit, kenapa? Antar suara sedang, tapi kenapa terlambat datang? Kalau suara yang sedap datang awal, kalau tak dengarin suaraku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah, sudah la ilaha illallah. Abang tak
tak memenuhi syarat tuh jadi muadzin di sini. Yalah, abang yang memenuhi syarat tapi kenapa terlambat datang? Nah, itu diantara daripada adab yang menimpa kepada abang mendengar adzan yang seperti adzannya aku. Jadi ada seseorang kematian anak. Ya Allah, bukan kematian anak, dapat anak perempuan mukanya masam. Dia teringin sungguh agar dapat anak laki-laki. Masya Allah, tabarakallah, macam-macam nasihat, macam-macam ucapan, macam-macam kata-kata, tetap juga tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan hati dan perasaannya. Terasa kesal betul seketika dengan Tuan Khalifah tadi itu mendapatkan anak perempuan yang didambakan dan yang diinginkan agar Allah kurniakan seorang anak laki-laki yang nanti akan menjadi putra mahkota sebagai penggantinya. Tahu-taunya anak yang lain itu perempuan, sedih sekali, ditakziahin karena dapat anak perempuan tetap tidak mampan, disabarin, itu tak ada bahasa sini, disabarin tetap juga tidak sabar, dinasihatin tetap juga tidak ternasihat, diingatkan tetap juga tidak ingat. Akhirnya datang seorang gila laki-laki. Jadi pada saat si Bahlul gila tadi itu datang, Tuhanku kenapa sedih saat ketika dapat anak perempuan? Tuhanku tidak perlu bersedih hati, tidak perlu rasa kecewa. Coba kalau Allah takdirkan Tuhanku dapat anak laki-laki tapi gila semacam aku, mau gak? Wah, kata Tuhanku, alhamdulillah. Anta yang betul-betul boleh berikan takziah dan melegakan hati aku kepada orang gila tadi itu dapat anak laki-laki sebagaimana impian, tapi bodohnya seperti aku, kata dia. Macam mana agaknya? Mendingan dapat anak perempuan yang walaupun perempuan tapi barangkali cumil, cerdas atau seperti apa daripada dapat anak laki-laki seperti aku, kata Tuhanku. Anda betul-betul dapat merungkaikan permasalahanku dan hilangkan rasa sedih dan dukaku. Nah, jadi kadang-kadang orang-orang yang menjadi ini ada juga hikmahnya, itu juga ada kebaikannya. Ada dalam satu buah kitab mengumpulkan nama-nama orang gila, tapi orang gila yang seperti apa? Orang gila yang berakal. Nama kitab itu Uqalaul Majanin, orang-orang gila yang berakal. Banyak cerita macam-macam, tapi itulah permasalahannya. Banyak cerita bermacam-macam, tapi tidak ada satu cerita pun yang terekam dalam ingatan. Musibahnya karena kita tidak ingat. Jadi kata salah seorang rawi, dalam sebuah hadis diriwayatkan dua perkara yang kalau pada saat kita melaksanakannya maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala dan surga di sisi Allah Jalla wa'ala. Dua perkara kalau kita lakukan kita akan mendapatkan surga yang abadi di sisi Allah. Sayyidina Ikrimah lupa salah satunya dan aku melupakan yang satunya lagi. Itu ada yang diriwayatkan. Sayyidina Ikrimah kelupaan satu, aku kelupaan yang satunya. Jadi apa yang perkara tadi itu? Kita tidak tahu. Musibah. Nah, jadi ingatan itu penting juga. Allah, na'am. Azan salah seorang daripada kalian sesiapa saja, tapi kalau untuk yang menjadi imam, dia ummakum akbarukum. Tapi hendaklah yang mengimami kalian itu adalah yang paling dewasa, ilmunya, kepahamannya, waraknya, zuhudnya, kemuliaannya, kemudian baru dengan usianya. Muttafaqun alaihi. Qala wa Nabi Hurairah baca. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدرك كرعس Sesungguhnya Rasulullah SAW hina kafaratnya kembali daripada perang Khaybar. Kembali daripada perang Khaybar, jangankan kembali daripada peperangan, kembali daripada pengajian pun mata mengantuk. Lengoh letih, Allah. Daripada peperangan Nabi kita berjalan sejenak dalam beberapa kilometer, dalam beberapa batu, dah tak boleh meneruskan perjalanan. Qala hatta idza adrakahul qara'at wasa, sehingga pada saat Nabi kita ada mengantuk, Nabi kita stop rombongan dan pasukan tadi itu untuk berehat sampai subuh. Faqala li Bilal ikhlas lana al-lail. Riwayat Nabi kita tanyakan, siapa yang akan berjaga malam hari ini? Ayo, dirasa siapa? Yang jaga malam siapa? Semuanya senyum. Wah, ini bahaya.
Terus artinya kita tunjuk lengoh lagu. Sebab semuanya keletihan, semuanya berehat. Jadi tawaran tadi itu tidak ada yang menyahut. 2 kali yang dalam riwayat pada peristiwa Khandaq dan juga dengan peristiwa Khaibar. Pada peristiwa Khaibar itu masa kembali. Siapa yang akan menjaga kita malam hari ini? Siapa yang jaga waktu? Riwayat yang kedua pada peristiwa Khandaq Nabi kita bersabda, siapa yang berkenan untuk menjadi intelijen, untuk menjadi SP, untuk menjadi mata-mata, tengok suasana kau keadaan musuh seperti apa. Yang pada malam itu suasana sejuk, angin ribut, luar biasa. Jadi semuanya menggigil kedinginan. Ya Allah, ini siapa yang berkenan untuk keluar, untuk melihat suasana dan keadaan. Nabi kita sampai berucap 3 kali, tidak ada yang menjawab. Nabi kita langsung tunjuk, berangkat pulang. Coba lihat suasana keadaan seperti apa, keadaan musuh di luar. Jadi pada saat itu kena diutus oleh baginda Nabi SAW, sahabat itu mengatakan, jangankan kegigilan, jangankan menggigil kedinginan, terasa sejuk saja tidak ada. Karena Nabi kita katakan, berangkatlah kamu dengan tidak merasa atau dengan tidak terganggu dengan cuaca dan keadaan. Ada lagi di antara daripada sahabat Rasulullah SAW yang dikatakan kalau pada waktu musim sejuk itu tidak pernah kedinginan, dan kalau pada waktu di musim panas itu tidak pernah kepanasan. Di antaranya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu juga mendapatkan doa yang seperti itu. Ada di antara daripada sahabat Nabi karena menggigil kedinginan, Nabi kita doakan agar senantiasa suasana dan hidupnya itu selalu hangat dan panas. Sehingga sampai di musim sejuk yang seperti apapun sejuknya, keringatan keluar dulu. Orang sujuk tuh kedinginan menggigil, dia perlu basahi bukan dengan batang tubuhnya. Ada juga sahabat Nabi kita pada waktu Nabi kita bercakap, diolok-oloknya. Jadi tiap Nabi kita kata mulutnya kan. Nabi kita kata, moga-moga kamu jadi begitu. Akhirnya dia jadi seperti itu. Mulut balik rumah. Mulutnya tidak pernah senyap, kedua tidak pernah diam. Kenapa? Ya doa daripada baginda. Baru-baru ini, tak apa lah. Kadang-kadang Anda kayak nama asli di sini, kalau dia nama asli rombak jadi ganti dengan Zuhri saja atau Zuhri. Asli Kelantan dengan asli yang hak Kelantan itu mengatakan tentang tangan kanan, tangan kiri. Tidak dengar makan. Katanya tuh karena orang Arab itu istinja dengan tangan kiri, tuh kan? Gitu kan bahasanya. Jangan kacau macam itu. Kalau tak paham, tak paham. Tapi jangan kacau hukum. Takkan Imam Nawawi tidak mengerti, ulama tidak mengerti, Allah yang paham sendirian. Pelik betul. Jadi katanya apa? Katanya dahulu tuh orang istinja menggunakan tangan kiri. Makanya itu Nabi kita suruh orang makan tangan kanan. Kalau nak makan tangan kiri, katakan sekarang itu tak kisah, ada masalah. Kalau memang begitu permasalahannya, kenapa Nabi kita doakan yang tidak elok kepada orang yang makan dengan tangan kiri? Nah, kalau memang perkara kecil saja, kenapa Nabi kita katakan wal mastata'ta, dan moga-moga kamu tidak akan mampu menggunakan tangan kananmu itu, ma mana'ahu ilal kibir, sehingga dengan tangan sahabat itu jadi lurus seperti itu. Kalau hanya setakat perkara sunnah atau perkara kecil, tentu Nabi kita tidak akan mendoakan dengan doa yang sedahsyat itu. Sepakat ulama mengatakan sunat tayamun, karena sallallahu alaihi wasallam yurjibut tayamun. Kan itu pakar hadis tuh. Di Pakistan belajar hadis Maulana tuh, tak kata tuh baca hadis cerita seperti itu. Itulah masalahnya. Di Pakistan baca Mishkan habis, kemudian Kutubus Sittah habis. Itu kalau untuk mendapatkan gelar Maulana. Gelar Maulana itu 8 tahun atau 4 tahun? 4 tahun, 8 tahun? 8 tahun untuk mendapatkan gelar Maulana. Baru nanti baru mufti, baru diberikan gelar Al-Alimul Fadil. Al-Alimul Fadil kalau India Pakistan sama dengan MI. Bukti sama dengan doktorat, sama dengan S3 kalau dengan Islam di Indonesia. Jadi hadis yang menyatakan sesungguhnya Nabi kita menyukai yang kanan, 2 waktu makan, 2 waktu minum, dan juga 2 waktu menyikat, waktu merapikan rambut. Sama hadis wabi sya'nihi kulli, dan juga daripada segala perkara yang baik.
Takkan dengan baginda Nabi menyamakan antara kanan dan kiri, yang pada saat dengan beliau menyukakan yang kanan dan memerintahkan kita untuk mendahulukan yang kanan dalam berbagai aspek. Qala bismillahirrahmanirrahim. Siapa jaga malam? Siapa jaga waktu? Senyum semuanya. Tapi karena sudah tidak ada yang menyahut, akhirnya Sayyidina Bilal yang katakan, oke, aku ya Rasulullah. Menyahut secara terpaksa. Karena sudah tidak ada yang bersedia. Aklakna laila, jaga waktu. Maka Sayyidina Bilal untuk menjaga mata langsung bagi sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dah tengah malam, dah pukul 1, pukul 2. Kita kalau ada masalah, memang waktu itu jadi lambat. Orang kalau seandainya akan nikah pada hari Jumat, hari ini masih baru Senin, untuk menunggu hari Jumat tuh perharinya rasa-rasa seperti setahun. Macam itu juga dengan istri yang menunggu kedatangan suami atau suami yang menunggu kedatangan istri. Nah, istri belum balik lagi, suami sudah atur strategi perang. Setelah diatur strategi perang, 3 hari lagi, 3 hari lamanya, 3 hari lama sungguh. Itu satu. Kemudian yang kedua, pada waktu kita menunggu waktu sembahyang Masjid Nabawi, sejam sebelum waktu kita sudah pergi ke masjid. Ya Allah, kita bawa sembahyang, habis sembahyang belum juga lagi azan. Baca salawat, habis salawat belum juga lagi azan. Ya Allah, tunggu jam itu nampak lambat bicaranya, lambat sungguh. Tapi kalau pada waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang lain nampak kelihatan lanjut, cepatnya, tak terasa waktu sudah habis. Teng, la ilaha illallah. Sayyidina Bilal sembahyang. Nabi kita kata dalam sebuah riwayat, datang setan tiup mata saya. Bila sudah mulai apa tuh? Mulai tutup apa? Layu, mulai sudah mulai. Kalau punya anak, supaya anak kadang-kadang geram juga. Ada anak 2, 3, 4 duduk ya. Tidak, senang kita. Yang masalah ini udah kita udah. Betul 3 jam tadi tidur juga. Nampak pajam kita lepas, buka lagi ya. Tak nak tidur ya. Saya kadang-kadang saya tiup matanya. Kena angin itu terpaksa dia buka, terpaksa dia pajamkan matanya. Jadi tiup terus, tak tiup buat. Akhirnya ngantuk juga dia. Kenapa? Kena tiupan angin jelas. Jadi bukan kena tidur, tapi sudah tidak dapat menahan angin yang berhembus kuat ke matanya. Qala Sayyidina Bilal pun sembahyang ma qudira lahu wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa ashabuhu, jangan tidur Bang. Falamma taqarraba al-fajr, seketika waktu fajar sudah hampir tiba, Sayyidina Bilal pun mengambil waktu kesempatannya dah. Tapi menyandar siap-siaga, menyandar ke arah fajar terbit, bukan menyandar ke situ. Nanti fajar akan terbit daripada sana. Menyandar, buka mata, celek mata, tengok fajar. Nabi kita datang setan, terus setan tiup mata Sayyidina Bilal. Qala muwajjal fajri faghalabat Bilalan ainau, maka dengan Sayyidina Bilal terkalahkan dengan kedua mata beliau, sudah tidak dapat ditahan. Layu, sayu, tertidur. Qala wa huwa mustadir ila rahilatihi. Falam yastayqid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Bilal wala ahad min ashabihi hatta darabathu syamsu. Maka dengan baginda Nabi, Sayyidina Bilal dan juga dengan para sahabat tidak ada seorang pun yang terkejut, yang terjaga, yang kebangun, melainkan setelah mereka kena sinar matahari siang pukul 8 baru Nabi kita terbangun. Fakana Rasulullah, orang yang pertama yang bangun, awalahum fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalahum istiqadha fasi'a. Begitu kesiangan, terkejut, tapi kita fasi', kita relax. Nah, habis waktu udah sambung balik. Kan beda kita. Begitu kesiangan
Bangun setelah terbit matahari, Nabi kita langsung kaget, langsung terkejut. Bapak ya Rasulullah SAW, bakalah Bilal. Ini mana tanggung jawabnya? Ini tertidur semuanya nih. Jadi kita nak marah-marah sama Sina Bilal. Sina Bilal redakan suasana dan keadaan dengan kata-kata akhadha binafsil ladzi akhadha binafsik. Diri saya ditimpa oleh sesuatu yang menimpa kepada kalian semua. Kita sama-sama tertidur lah, sama-sama letih sebenarnya, sama-sama letih. Jadi minta maaf kalau sampai tidak dapat mengejutkan kalian semuanya. Qalaq tadu rawahilakum, diseret, dibawa onta-onta tunggangan kalian, ona syai'an, maksudnya tinggalkan lokasi itu lokasi maksiat atau lokasi yang membuat seseorang lengah dan lalai. Qala tadu rawahilahum syai'an summa tawadda'a, kemudian Nabi kita mengambil air wudu. Tengok hadisnya. Qala wa amara Bilalan faqama as-salata fa shalla bihimus subha. Ini riwayat yang lain. Setelah mereka beranjak dan berpindah daripada tempat yang berkenan, tetap saja adzan dan iqamah dikumandangkan. Hadis yang di sini hanya setakat kamar saja, tapi dilengkapi dengan hadis yang lain. Ulama mengatakan antara musbit dengan an-nafi, al-musbit muqaddamun ala nafi, yang mengatakan tambahan atau ziyadah daripada seorang siqah itu diterima. Jadi dengan salah satu daripada siqah mengatakan ada adzan sebelum qomat. Sementara dengan hadis yang di sini hanya dengan menggunakan qomat sahaja. Fasolla bihim subhan falamma qada salata qala man nasiya salata. Barang siapa kelupaan sembahyang hendaklah melaksanakannya pada waktu dia ingat. Innallaha tabaraka wa ta'ala wa qala wa aqimis salata li dzikri. Hadis yang terakhir, qala idza uqimatis salatu, apabila qamat dikumandangkan, fala taqumu, kalian jangan bangkit dulu, melainkan setelah kalian melihat aku sudah keluar. Jadi mata si Nabi itu ke arah bilik Nabi kita keluar, ke arah pintu Nabi kita keluar. Kalau Nabi kita ada keluar, maka si Nabi itu mengumandangkan azan. Jadi dari sinilah puncak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada pendapat mengatakan kita bangkit dulu sebelum qamat dikumandangkan. Ada pendapat mengatakan setelah kita tengok imam dulu baru kita berdiri. Ada pendapat mengatakan berdiri setelah selesai qamat dikumandangkan. Wal amru fiha wus'a. Nah, berdiri pada saat adzan berkumandang atau qamat berkumandang silakan. Nah, berdiri pada saat muadzin mengumandangkan qamatis shalah itu juga cantik, ataupun juga setelahnya. Tapi yang kira-kira tidak menunjukkan atas kemalasan daripada kita. Qamat selesai dan Allahu Akbar, kita masih simpang lagi di luar, masih halang-halang di sabar. La ilaha illallah. Masih belum habis lagi perbincangan kita, itu menunjukkan alat takasur. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraquna an-nasa wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Jadi kita tidak mau kelihatan pada saat bangkit untuk melaksanakan sembahyang itu dalam keadaan kaslan, dalam keadaan malas, dan itu adalah sya'nu sifatnya orang-orang munafik. Maka elok kita bangkit paling tidak pada saat muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, kita sudah bangkit. Walhasil sebelum imam takbir dan sebelum imam mengucapkan istaqimu dulu, kita sudah rapat, barisan kita sudah lurus dan rata di belakang imam. Ada wabillahi taufik. Insyaallah kita sambung besok dengan tajuk yang lain tentang masjid dan juga tempat-tempat sembahyang. Ada barang soalan 10 menit, silakan. Dalam kereta ada radio sana ada azan. Cukup. Untuk azan untuk sembahyang radio, untuk sembahyang kita. Itu ada dikumandangkan untuk orang yang hadis itu, bukan untuk orang yang kita di sini. Kalau seandainya kita duduk samping masjid, di masjid itu sudah azan qamat, tidak memadai azan qamat di masjid, sebab azan qamat di masjid itu untuk orang yang di masjid. Kalau kita sembahyang di rumah, kita akan kumandangkan azan dan qamat di rumah dengan jamaah yang di rumah. Jadi jamaah yang di rumah tidak boleh menumpang azan, maksudnya tidak memadai, bukan berarti haram, bukan berarti tidak boleh, tidak dianjurkan untuk menumpang azan dengan azan yang berkumandang daripada masjid. Kenapa? Kita boleh-boleh saja
tidak mengumandangkan azan, dan dengan kita mengumandangkan qomat kalau seandainya, atau cukup dengan qomatnya. Kalau dengan kita tidak mengumandangkan azan dan qomat, kalau kita akan sembahyang di tempat yang azan dan qomat dikumandangkan. Tapi kalau dengan kita sembahyang di sebuah tempat yang azan dan qomatnya dikumandangkan di tempat lain, maka yang di tempat itu tidak memadai untuk di tempat kita sembahyang. Harus kita juga dengan azan dan qomatnya. Muslimat akan berasingan sembahyang daripada kita di sini. Yang sembahyangnya laki-laki saja, jamaah laki-laki saja dengan azan dan qomatnya. Azan dan qomat untuk muslimin di sini tidak memadai untuk muslimat yang berasingan sembahyang daripada kita. Tetap dengan mereka diajarkan atau dianjurkan untuk mengumandangkan qomat sebelum sembahyang. Sini. Waktu Isya 8.40 malam. Jadi malam itu ada ceramah sampai 9.30. Masih perlu azan atau? Perlu azan pula. Itu yang kita tinggalkan. Dan yang meninggalkan itu Ustaz memang awal-awal yang meninggalkan, akhirnya jadi budaya. Jadi kadang-kadang tertangguhkan daripada waktu, daripada 8.40 azan atau berakhir ceramah pada pukul 9. Terlambat macam itu pun kadang-kadang kita langsung qomat. Tadi itu awaan di luar waktu tetap azan qomat dikumandangkan. Apalagi kalau misalkan tertangguhkan dalam beberapa menit saja. Kalau seandainya ceramah atau pengajian itu berkelanjutan sampai pada pukul 11, pukul 12 sekalipun, tetap azan dan qomat dikumandangkan. Sebab azan dan qomat itu adalah milik sembahyang, bukan miliknya waktu. Jadi memang dikumandangkan masuk waktu untuk kita kumandangkan daripada masuk waktu sembahyang. Sementara khususiat di antara daripada khususnya sembahyang fardu itulah azan dengan qomatnya. Jadi di mana saja kita melaksanakan sembahyang fardu, azan dan qomat jangan kita tinggalkan. Saya ulang kembali, ada pendapat mengatakan azan itu adalah untuk waktu. Jadi kalau kita sembahyang di luar waktu, azan tidak perlu. Ada pendapat mengatakan azan itu adalah untuk salat berjamaah. Berarti kalau kita sembahyang sendirian, azan tidak perlu kita kumandangkan sebab syaratnya berjamaah. Yang muktamad bukan karena waktu dan juga bukan karena jamaah. Azan itu karena sembahyang fardu. Baik sembahyang fardu yang secara tunai atau juga secara qadha. Yang kedua tadi itu. Bes. Lain. Bang. Berbicara untuk seorang perempuan di wilayah Sabah dan Muharam. Kalau yang haram itu Macam mana? perempuan di wilayah Sabah tanpa mahram Jarak ukuran berapa kaki, berapa batu. Jadi ada beberapa riwayat Nabi kita bersabda, ya Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan juga pada hari kiamat, maka janganlah bermusafir untuk perempuan. Riwayat masirata yaumin, riwayat masirata yaumain, riwayat masirata salasati layali atau salasati layalin. Riwayat yang ketiga, riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahramin. Tidak dibenarkan kepada perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk bermusafir tanpa ada batasannya di situ, kecuali kalau dengan suami atau dengan mahram. Itu yang diambil oleh sebagian daripada ulama Syafi'iyah tanpa ada batasan jarak. Sementara jumhur ulama ada pendapat mengatakan 1 hari 1 malam perjalanan daripada sini ke Tanjung Malim 50 km, 45 km lebih kurang. Kemudian yang kedua perjalanan 2 hari 2 malam seperti Kedah, Alesta menuju ke Penang, 2 hari 2 malam. Riwayat yang paling banyak riwayat yang diambil oleh ulama Hanafiyah, perjalanan 3 hari 3 malam pada waktu itu sama dengan hitungan kira-kira dalam 130 km dengan hitungan kita sekarang.
Jadi dari sini kepo seorang tidak boleh, kecuali kalau dengan mahramnya, kecuali kalau untuk melaksanakan tugas-tugas wajib, untuk kembali ke pangkuan ibu dan bapak, bakti kepada ibu dan bapak itu sebagai suatu kewajiban, untuk menghadiri pengajian itu sebagai suatu kewajiban. Tapi kalau tujuannya tidak lebih daripada untuk tempat rekreasi, ulama jumhur mengatakan hatta kalau untuk melaksanakan ibadah haji wajib sekalipun tanpa mahram tidak boleh. Apalagi kalau hanya setakat untuk ziarah-ziarah biasa saja, itu jelas tidak ada pendapat yang membolehkan. Kalau ada ulama yang membolehkan, itu adalah ulama mutaakhirin yang mengatakan asalkan aman di perjalanan tidak mengapa berupa itu mundar-mandir yang walaupun sendirian dengan menggunakan motor atau kereta, asalkan aman di perjalanannya. Terakhir, belakang, yes. Tak masalah, boleh, tak ada masalah. Kalau boleh yang bangun masjidnya juga dia sendiri. Dia muadzin, dia qamat, dia imam. Tidak ada larangan, tak ada larangan dalam hadis. Asalkan dia berkelayakan untuk jadi imam, silakan saja. Pada waktu dia azan memang tak ada muadzin, pada waktu dia qamat memang tidak ada. Tidak ada kamu langsung, dia sendirian saja. Kalau ada kamu tak ada masalah, boleh-boleh saja, tidak mesti kita bagi tugas. Tapi kita bersabda, man adzana bahwa yukim. Siapa saja yang mengumandangkan azan, dia juga yang akan mengumandangkan umatnya. Berarti azan dengan qamat itu sebaiknya menurut pendapat yang rajih itu dikumandangkan oleh satu orang sahaja. Jadi biasanya kadang-kadang yang muadzin itu imam. Maka imam pada saat akan menjadi imam, maka menyerahkan qamatnya kepada Bilal atau juga kepada orang lain. Tidak mesti seperti itu. Kita yang ada, kita borong ketiga-tiganya, ada masalah. Kita pemborong kelas elit, ketiga-tiganya ada. Yang pertama qamat, yang kedua imam, yang ketiga zikir, yang berikutnya doa, yang keempat taqabbalallahu minkum, juga dengan kita semua. Tak ada masalah. 1 menit lagi. Ada waktu. Silakan Pak. Kalau sudah mengajar masuk waktu dah azan. Mengajar habis lewat dulu. Eloklah kita azan dulu, sebab nanti supaya jemaah tidak komplain. Ada sebagian jemaah kalau waktu sudah larut malam atau sudah agak terlambat, jadi mereka beranggapan, oh itu seperti kita tidak tahu waktu, kenapa azan pada waktu itu? Tak tahu waktu kan jam mati kan di masjid sampai azannya terlambat, itu jadi pertimbangan. Nah jadi saya eloknya macam mana? Kalau tadi ada pendapat mengatakan asbabnya karena waktu, udah kita kumandangkan azan tepat pada waktunya, komanya nanti selepas setengah jam, selepas pengajian itu bagus. Jadi tetap azan dikumandangkan pada waktunya. Kenapa? Sebab kadang-kadang ada di rumah, ibu-ibu di rumah yang sedang menonton, bu, haji, dan sebagainya, belum azan lagi masih. Sampai pukul 11 nonton lagi, katanya pasti belum azan lagi, belum masuk waktu. Memangnya waktu itu dengan masjid, gak waktu itu dengan jam. Waktu itu dengan waktu, bukan bergantung dengan masjid. Jadi ada dengan sebagian begitu azan dikumandangkan langsung buka. Bang, setengah jam lagi bang, itu udah azan dah, apalagi matahari masih kelihatan kan? Dan ikut matahari ikut jam. Takkan muadzin tidak tahu waktu? Batal. Bos saya kata kalau seperti itu. Nah, jadi muadzin memang ikut pedoman azan. Kalau memang sudah masuk waktunya azan dikumandangkan, dan itu lebih selamat. Satu, untuk memberikan kemudahan kepada ibu-ibu di rumah atau orang yang sembahyang di rumah, untuk kita beritahukan bahwasanya waktu sembahyang telah tiba. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Morek sahur. Allah.
Besok datang.